Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu Allahu Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ma'syaral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul iman, jamaah pengajian malam Senin Masjid Al-Hikmah, mudah-mudahan semuanya mendapatkan hikmah dan barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan upaya dan usaha kita dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala biwasilah thalabul ilmi, menghadiri majelis ta'lim, menjadikan ini semua menjadi amal soleh, menjadi sebaik-baik bekal bagi kita untuk berjumpa nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan manusia itu menjadi hina, yang menyebabkan manusia itu menjadi rendah, yang tadinya mulia jadi hina, ya, yang tadinya tinggi jadi rendah, yang tadinya bernilai menjadi tidak bernilai. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di surat di ayat yang kalau tidak saya pernah saya sampaikan, ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, duribat alaihimudz zillatu ainama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bighadabim minallah wa duribat alaihimul maskanah. Ikhwatal iman, ayat ini menjelaskan bahwa yang menyebabkan manusia itu mendapatkan kehinaan, menjadi rendah nilainya di sisi Allah, adalah karena mereka
melakukan dua hal, ya. Yang dalam hal ini, dua hal ini memang selalu bersinergi, ya. Dua hal ini yang dimaksud adalah bagaimana manusia itu karena perbuatan dosanya terhadap Allah, karena perbuatan zolimnya terhadap manusia, dua perkara inilah yang menyebabkan manusia menjadi rendah. Di ayat ini disebutkan duribat alaihimul dhillah. Pertama dhillah, kehinaan. Kemudian maskana, bukan kemiskinan di sini ya, tetapi manusia dibuat rendah, direndahkan oleh Allah. Bahkan waba'u bighadabin minallah. Allah pun murka kepada manusia-manusia seperti ini, yaitu mereka orang yang ya, tidak bisa ya, melakukan hal yang terbaik dalam pandangan Allah. Manusia yang memang tidak bisa menjaga adab. Makanya kalau boleh saya menyimpulkan, ya, yang menyebabkan manusia itu hina itu ada dua berdasarkan ayat ini. Pertama, su'ul adabi ma'allah. Su'ul adab ma'allah. Mereka yang su itu dari kata sa'a itu jelek, buruk, ya, jahat. Mereka yang jahat, mereka yang berbuat tidak baik, mereka yang berbuat keburukan terhadap siapa? Pertama, terhadap Allah. Makanya di lanjutan ayat ini ya, di Al-Imran misalnya ya, ayat 112, surat ketiga 112, Allah katakan dzalika bi annahum, ini penyebabnya ya. Dan ini yang saya kalau boleh saya buat kesimpulan ya, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Ini yang saya maksudkan su'ul adab ma'allah. Di antaranya ini baru satu ya. Karena masih banyak lagi ternyata perbuatan jahat, perbuatan buruk yang dilakukan manusia terhadap Allah, dan ini dipandang sebagai su'ul adab ya, etika yang sangat buruk, jelek, yang menjadikan manusia itu menjadi rendah di pandangan Allah. Allah menjadi tidak senang, bahkan waba'u bighadabin minallah. Allah marah, Allah murka terhadap mereka. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Kenapa Allah itu merendahkan manusia? Kenapa Allah itu menghinakan manusia? Kenapa Allah itu murka terhadap manusia? Dzalik, hal itu disebabkan bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Mereka ingkar terhadap Allah, kufur terhadap Allah. Kufur bisa jadi kufur nikmat, kufur dalam arti dia ingkar, menolak. Ya. Kita sering menjumpai dalam Al-Qur'an. Dan rata-rata memang atau sering kita jumpai ya, pengertian kufur ini diidentikan dengan ya, kufur terhadap nikmat. Ya, memang tidak salah ya. Karena di Quran juga digandengkan ya kata kufur dengan syukur. Ya, di surat Ibrahim yang kita hafal ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau bersyukur ditambah nikmat, kalau kufur nikmat ya, menolak ya, istilahnya tidak mau berterima kasih kepada Allah, maka yang ada adalah inna adabi lasyadid. Ya, sering digadengkan dengan masalah nikmat. Ya, bersyukur tambah nikmat, kalau kufur dikurangi nikmat, bahkan dihancurkan nikmat. Makanya salah satu sebab atau salah satu gambaran
salah satu bukti bahwa manusia itu su'ul adab kepada Allah adalah kufur nikmat. Kufur nikmat. Dan kufur nikmat ini adalah tindakan yang sangat membahayakan manusia. Ya. Di surat An-Nahl, saya yakin ayatnya sudah pada hafal. Ya. Dan ayatnya sama dengan surat Ali Imran 112. Ya. Wa daraballahu mathalan. Allah telah membuat perumpamaan. Dan ini pelajaran sebetulnya bagi kita. Masal, perumpamaan, sekaligus juga sebagai ibrah. Betapa yang namanya perbuatan kufur itu akan menghancurkan manusia, akan meluluh lantahkan manusia, akan menghancurkan tatanan kehidupan manusia, bahkan akan menghancurkan negeri di mana manusia itu berbuat kekufuran. Siapapun mereka, dimanapun mereka, kufur itu jelas tindakan yang su'ul adab ma'allah. Kita diberi nikmat Pak siang malam oleh Allah, diberi nafas oleh Allah siang malam. Ya. Kalau dikalkulasikan dengan luar biasa ya. Sekarang banyak orang yang butuh oksigen. Harus bayar berapa? Ya. Luar biasa kan? Oleh Allah diberikan rizki siang malam. Ya, perputaran siang dan malam itu luar biasa, silih berganti. Dan ini nikmat yang tak terhingga. Nikmat bisa tertawa. Nikmat duduk dengan nyaman gitu. Ya. Nikmat bisa hadir di majelis ta'lim. Ini semuanya nikmat. Dan nikmat Allah itu tak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kata Allah. Gak akan bisa kita menghitung nikmat Allah dari mulai bangun sampai tidur, bangun lagi, ya. Nikmat bisa buang hajat, itu nikmat yang luar biasa. Tapi sayang ada sebagian manusia yang tidak mensyukuri nikmat itu. Salah satu syukur nikmat yang harus dijalankan oleh manusia itu adalah salah satunya adalah dengan menghambakan diri, beribadah Pak. Salah satunya adalah sholat berjamaah lah gitu. Ya. Orang mengabdi, orang menyembah Allah, itu salah satu bukti nyata kesyukuran manusia kepada Allah. Banyak manusia diberi nikmat siang malam, tapi ketika disuruh untuk sholat gak mau. Ya, apalagi haji, ya. Ibadah Allah, kufur nikmat. Kata Allah, wa daraballahu mathalan qaryatan. Allah telah membuat perumpamaan. Ada satu negeri. Kalau dulu negeri yang terkenal adalah negeri Sabah. Ya, Gemah Lipah Loh Jinawi. Ya. Negeri yang sangat subur, Pak. Digambarkan dalam Quran, bahkan ditulis dalam Al-Quran itu surat Sabah. Ya. Dan Allah gambarkan betapa nikmat mereka yang diberikan oleh Allah kepada mereka, kaum Sabah itu luar biasa. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Saya yakin semua sepakat dan semua punya hajat, punya keinginan, punya cita-cita yang sama. Kita ingin hidup ini aminatan mutmainnah. Ingin tentram Pak, ingin tumaninah, betul tidak? Semua berharap itu. Negeri kita ingin menjadi negeri yang aman, tumaninah, tidak gonjang-ganjing. Ya. Jamaah sekalian, kanat aminatan mutmainnah. Ya'tiha rizquha rogodan. Luar biasa. Masya Allah. Oleh Allah didatangkan kepada negeri itu rogodan. Ya. Luar biasa melimpah. Rizki yang melimpah, kekayaan yang melimpah dari dasar buminya. Dari atas sampai bawah buminya luar biasa. Rogodan. Min kulli makanin. Ya. Dari setiap penjurunya. Luar biasa. Ini gambaran negeri yang sangat aminatan mutmainnah. Rogodan, ya'ti harizquha rogodan min kulli makan.
Tapi sayang, kata Allah, ketika negeri ini dalam keadaan subur makmur, gemah limpah loh jinawi, tidak ada kekurangan di negeri itu, bagaikan surga dunia. Sayang, seribu sayang, ketika negeri ini, kata Allah, fakafarat bi an'umillah, karena negeri ini jadi kufur kepada Allah. Kafarat bi an'umillah. Lihat Pak, garis bawahi, tebelin ini. Fakafarat bi an'umillah, kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Satu negeri kufur, ya, penduduknya kufur kepada Allah, padahal rezekinya sangat melimpah. Nasib Indonesia akan sama seperti yang digambarkan dalam ayat ini, Pak. Tidak mustahil. Kalau negeri ini, kata Allah, fakafarat bi an'umillah, kufur kepada Allah, apa yang akan terjadi? Allah tidak akan tinggal diam, Pak. Cepat ataupun lambat. Kenapa saya katakan cepat ataupun lambat? Karena memang, ya, faktanya ada kaum, ada negeri, ya, yang ketika negeri itu mulai bangkit, ya, dia memiliki peradaban, bahkan kemajuan teknologi yang luar biasa. Sampai saat ini nampaknya secara kasat mata oleh Allah nggak diapa-apain, Pak. Makanya saya katakan cepat atau lambat. Mungkin ini yang dilambatkan oleh Allah, ya. Jangan dikira mereka akan dibiarkan oleh Allah. Fakafarat bi an'umillah, ketika kufur kepada Allah, maka cepat atau lambat. Kata Allah, fa, makanya menggunakan fa litartib. Fa adaqahallahu, maka Allah, ya, Allah akan menimpakan kepada negeri itu. Fa itu ada jeda, tapi jedanya memang tidak terlalu lama. Kapan? Ya, hanya Allah yang tahu. Kapan Allah akan merasakan, menibankan, menurunkan siksaannya, merasakan kepada mereka, ya. Dalam hal ini, dalam ayat ini digambarkan oleh Allah siksaan yang Allah akan kenakan kepada mereka, negeri yang kufur terhadap nikmat Allah. Fakafarat bi an'umillah fa'adaqahallahu libasal ju' wal khauf. Saya ngeri ini, ya, coba kita renungkan bersama, Pak. Apakah negeri ini sudah diliputi? Kita merasakan adanya apa? Kalau dalam ayat ini menarik, libas. Allah akan menimpakan libas, pakaian. Tapi bukan sembarang pakaian. Pakaian ini kan, ini kinayah sebetulnya, ya. Jadi libas itu kan pakaian yang menutup, ya, menutup badan. Allah, ya, ketika nikmatnya tidak disyukuri, bahkan manusia kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan mengenakan kepada manusia, ya, meliputkan kepada manusia, ya. Manusia akan diliputi apa? Libasal ju'i wal khaufi, pakaian kelaparan. Bayangkan, Pak. Dan pakaian kelaparan ini sangat menyakitkan sebetulnya, ya. Kalau begitu Allah menurunkan siksa langsung mati, mah enak, ya. Tapi ini mati secara pelan-pelan. Makanya Rasulullah SAW ketika mendoakan orang-orang yang menghinakan Islam, orang-orang yang ketika itu dalam peristiwa Bi'ir Ma'unah, para sahabat Nabi dibunuh, Pak, 70 orang sahabat Nabi. Nabi berdoa dalam kunut nazilahnya, ya. Dan doa yang dipanjatkan kepada Nabi apa? Nabi minta kepada Allah kelaparan terhadap mereka. Allahumma ja'alha sinin kasini Yusufa. Sinin itu kalau dalam bahasa kita, kata orang Sunda, halodo. Zaman Nabi Yusuf berapa tahun, Pak, halodonya? 7 tahun, ya. Sehingga, ya, sehingga kaum-kaum yang ada di sekitar negeri Mesir itu pada berdatangan ke negeri Mesir karena mereka kelaparan, Pak. Termasuk saudara yang Nabi Yusuf berdatangan, Pak, ya, mencari sesuap nasi, sesuap makanan, karena saking lamanya ditimpa kelaparan. Tidak turun hujan, bumi tidak menghasilkan, tidak memproduksi makanan. Bayangkan, Pak. Makanya
Rasulullah minta kepada Allah, Allahumma ja'alha, ya Allah jadikan siksaanmu itu ya sinina, sinin kasini Yusufa, ya, kemarau seperti yang terjadi pada masa Nabi Yusuf. Kenapa dengan sinin? Itu luar biasa siksaan itu, Pak. Ya. Manusia itu diberikan siksa oleh Allah secara pelan-pelan. Ya. Kalau siksaannya begitu disiksa mati ya selesai ya. Ini disiksa secara pelan-pelan. Ya. Mana ada yang mau seperti itu. Ya. Hukuman seperti hukuman lah. Ya. Mending istilahnya di sedikit-sedikit atau secara langsung coba. Ya mending langsung lah gitu. Ya seperti orang yang ditembak mati umpamanya atau dipenggal. Itu kan singkat dan itu tidak menyakitkan sebetulnya, Pak. Kenapa dalam Islam ya hukuman itu ya seperti yang sekarang berlaku di Saudi Arabia ya dipancung gitu atau di kita tembak mati lah, sekali tembak mati gitu. Ya. Jadi tidak sedikit-sedikit kupingnya pokoknya potong ya. Jelas itu menyakitkan kan? Ya. Tangannya potong kan? Enggak. Dalam Islam ya sungguh Islam itu ya menerapkan hukum yang sangat manusiawi ya. Sekali tebas sudah ya nyawanya hilang dan tidak menyakitkan itu. Mungkin sakitnya ya pertama dan terakhir lah. Tidak merasakan sakit dari awal. Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang kufur nikmat, fa'adaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Mereka akan diliputi, ditimpakan oleh Allah kepada mereka, kepada negeri itu pakaian kelaparan dan rasa takut yang luar biasa. Ketakutan, Pak. Padahal negerinya ya itu negeri yang penuh dengan ya melimpah kekayaannya. Tapi negeri itu ternyata di situ libasal ju'i wal khauf. Orang itu tidak pernah merasa kenyang, lapar terus. Ya. Bahkan orang itu penuh dengan rasa ketakutan. Dan ini siksa sebetulnya. Ketika ada negeri, di barat lah banyak. Barat itu sangat ketakutan. Walaupun mereka itu punya segala-galanya. Tapi mereka diliputi rasa takut. Ya. Mereka tidak aman hidupnya. Ya. Kenapa? Fakafarat bi an'umillah. Intinya kalau kufur nikmat, pasti negeri itu tidak akan aman. Pasti negeri itu akan merasa lapar. Padahal ya jeruk di juru bro dipantok gitu. Padahal di semua lini, di semua ya bahkan di semua penjuru bumi itu penuh dengan kekayaan. Tetapi ketika Allah menghendaki negeri itu oleh Allah diturunkan azab, fa'adaqahallahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Ibadah Allah. Kekufuran itu akan mengakibatkan lahirnya, munculnya atau dikenakannya adab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang kufur nikmat. Jadi yang menyebabkan manusia itu rendah hina adalah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatin. Kufur terhadap nikmat Allah, kufur terhadap ayat-ayat Allah. Wal'iyadu billah, kalau negeri ini Pak berani yakfuruna bi ayatillah, duribat alaihimudzillah, pasti akan dihinakan negeri ini. Fa'adaqahallahu libasal ju', pasti Allah akan timpakan kepada negeri ini pakaian kelaparan dan rasa takut. Tidak akan pernah bisa merasakan nikmatnya hidup. Tidak ada yang namanya rasa aman dan tentram itu. Padahal negeri kita negeri yang baldatun katanya, thayyibah ya. Jadi yang melimpah kekayaannya. Ya. Di Sumatera ada apa, di Papua ada apa, itu kekayaan yang luar biasa. Coba kita rasakan, adakah rasa tenang di negeri ini? Kalau tidak berarti ada masalah. Boleh jadi negeri ini telah fakafarat bi an'umillah. Ya, kufur terhadap nikmat Allah, juga kufur terhadap ayat-ayat Allah. Di Ali Imran tadi memang digambarkan oleh Allah
Penyebabnya adalah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Mereka inkar, mereka menolak. Inkar itu menolak. Ankara yunkiru. Inkaron, tidak mau, menolak. Menolak apa? Menolak ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu apa? Ayat Allah itu kan ada yang bersifat kauniyah, alam semesta. Ada ayat-ayat Allah yang maktubah, tertulis, Al-Quranul Karim. Ya. Kesimpulannya, jamaah sekalian, kalau negeri ini kafarat bi an'umillah, kufur terhadap nikmat Allah, ya, yakfuruna bi ayatillah, kufur terhadap ayat-ayat Allah, maka jangan bermimpi, jangan berharap adanya rasa aman di negeri ini. Yang ada ketakutan, yang ada wal'iyadzubillah kelaparan. Rakyatnya pada lapar, Pak. Termasuk para pejabatnya juga pada lapar. Kok lapar? Iya lapar, lihat. Rakus, itu ciri orang lapar kan? Ya. Sudah punya mobil satu, pingin banyak mobil, pingin mobil berikutnya. Sudah punya sebidang tanah, sudah punya rumah mewah, ya, semuanya itu dianggap kurang. Kelaparan, nafsu duniawinya luar biasa, ya, tak terkendali. Wal'iyadzubillah, itu gambaran. Kalau kafarat bi an'umillah, yakfuruna bi ayatillah, maka yang ada adalah kehinaan, yang ada adalah waba'u bi ghadabin minallah, Allah murka. Ibadallah. Kemudian berikutnya yang menyebabkan, ya, suatu negeri akan ditimpa kehinaan dan manusia-manusia yang ada di negeri itu akan hina, rendah. Bahkan Allah akan, ya, murka, marah. Ya. Salah satu penyebabnya adalah kalau di dalam Al-Quran Allah gambarkan, ya, di surat Al-A'raf 56 ya kalau nggak salah, Allah mengatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ya. Bahkan di surat Rum digambarkan oleh Allah, zaharul fasadu fil barri, ya, wal bahri bima kasabat aydin nas. Di Quran itu ada beberapa, ya, ungkapan, ya. Ada fasad, ada ifsad, Pak. Kalau fasad itu akibat. Fasad dari kata fasada, seperti yang digambarkan di surat Ar-Rum, ya. Zaharul fasadu fil barri wal bahri. Telah muncul fasad. Kenapa muncul fasad? Fasad ini akibat sebetulnya, natijah, hasil. Ya. Akibat apa? Akibat ulah tangan manusia. Makanya zaharul fasadu. Zaharul fasadu fil barri wal bahr. Siapa yang menyebabkan munculnya kerusakan ini? Bima kasabat aydin nas. Karena ulah tangan manusia. Disebabkan bima, disebabkan kasabat, usaha, karya, ya, perlakuan aydin nas, manusia, tangan manusia. Yang disebut tangan, memang yang lebih dominan biasanya yang merusak ini tangan, Pak. Manusia itu umumnya, makanya ini jadikan sebuah ungkapan dalam Al-Quran. Bahkan dalam Al-Quran yang namanya kekuatan, ya, walaupun ini sebetulnya takwil, Pak. Ya, dalam kajian tafsir itu ada, ya, ada tafsir, ada takwil. Ya. Ya, kalau ada dua metode, ya, ada metode salaf, ada metode kholaf. Ketika menafsirkan firman Allah, ya, yadullahi, yad, tangan, Pak, tangan Allah. Ya, kalau ulama salaf menafsirkannya tangan itu tangan, ya. Tapi kalau ulama khalaf, ya, setelah generasi ketiga, ya, ulama khalaf itu, jadi menafsirkan yadullah itu dengan kekuasaan. Ya. Jadi yadullah itu diartikan power, kekuatan, kekuasaan. Ya, apakah kedua-duanya salah atau benar? Kedua-duanya benar, Pak. Ya, nggak boleh saling menyalahkan.
Yang ini benar, yang ini salah. Salaf ini salah katanya, karena menafsirkan apa adanya. Enggak. Kedua-duanya benar, karena maksud dan tujuannya sama. Ya, menjaga kesucian Allah. Ini harus belajar ya, kita harus belajar menempatkan diri kita pada tengah-tengah, wasatiyah. Yang sampai kita ini ya menjas, oh yang ini salah, yang kholaf salah. Kenapa? Karena mentakwil, menyelewengkan ayat ya, ya dikatakan kekuasaan katanya. Berarti salah, tidak. Ada para ulama yang mengkompromikan dua pendapat ini. Ibadallah ya. Dhaharul fasadu fil barri wal bahr. Telah muncul kerusakan. Kenapa muncul kerusakan? Karena disebabkan oleh perbuatan manusia, tangan-tangan manusia. Aidin nas, jama dari yadun. Yadun itu tangan. Kalau aidi itu tangan-tangan. Jadi banyak tangan manusia yang menyebabkan dhaharul fasadu. Di daratan dan di lautan bermunculan ya kehancuran, kerusakan. Laut rusak, Pak. Daratan ya hancurlah gitu. Gunung diuruk, daratan dihancurkan gitu. Ya. Jadi muncul dhaharul fasad. Cuman di sini tidak menggunakan kata ifsad. Ya, kalau ifsad itu dari kata afsada. Dan ini kalau ifsad atau afsada yufsidu itu adalah penyebabnya. Yang menyebabkan fasad itu karena ada ifsad, ya, merusak, maka timbul kerusakan. Jadi kalau merusak, ya itu dalam bahasa Arab ya menggunakan rubai atau sulasi mazid, ya afsada. Kalau tadi rusak, fasada, beda kan? Ada rusak itu ya dengan sendirinya, ya. Nah, kalau afsad itu yang membuat kerusakan tadi muncul. Makanya digunakan kata afsada. Afsada yufsidu, ifsad. Ya. Nah, merusak. Nah, perbuatan merusak. Kata Allah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ini larangan Allah. Allah itu ketika melarang ya pasti ada hikmahnya, Pak. Kenapa Allah melarang berzina? Karena ada hikmahnya. Kenapa Allah melarang kita meminum khamr? Ya. Jadi semua larangan itu pasti ada hikmahnya. Bahkan semua perintah ada hikmahnya. Ya. Allah itu tidak memerintah, tidak melarang kecuali di belakangnya ada hikmah. Hanya manusia yang tidak mau diatur, tidak mau tahu. Akhirnya manusia terjerumus, merasakan akibatnya. Kata Allah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wahai manusia, janganlah kalian membuat kerusakan di bumi setelah bumi ini aman, setelah bumi ini damai. Ibadah Allah. Ada di antara para ulama yang menafsirkan. Ya, jelas kalau yang namanya merusak, Pak. Ya, banyak contohnya lah. Merusak ekosistem, merusak gunung, hutan, dibabat gitu, sehingga longsor gitu kan, sehingga terjadi ya erosi dan lain sebagainya. Ya, kehancuran dalam arti kehancuran fisik. Allah